Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 11 Juli 2023. Sari berita penting. Guna mempermudah mobilisasi pertanian, warga desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, membangun jalan tani dengan memanfaatkan dana desa. Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Flores Timur. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Masyarakat Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada memanfaatkan dana desa untuk membangun jalan tani yang bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi hasil pertanian dan peternakan mereka secara lebih mudah. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan. Guna mempermudah mobilisasi hasil pertanian dan peternakan, warga Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada memanfaatkan dana desa untuk membangun jalan tani yang dikerjakan secara swadaya dengan melibatkan semua masyarakat desa agar tersedia jalan yang layak untuk dilalui kendaraan milik masyarakat menuju kantong produksi dalam menekan biaya produksi yang biasanya mahal akibat buruknya akses jalan di desa. Salah seorang warga desa Waesae, Eusawius, menjelaskan dana desa sangat penting dalam membantu masyarakat desa untuk membangun berbagai macam infrastruktur termasuk jalan tani yang penting agar bisa dimanfaatkan untuk mobilisasi hasil pertanian, perkebunan ataupun peternakan secara lebih mudah dan tidak menambah biaya produksi serta berdampak positif terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Dana desa Waesae tahun 2023 kami rasa bersyukur dengan pagu yang ada 60 lebih juta dengan panjang fisiknya 150, lebarnya 4 meter, tingginya 12 cm, masuk ke kantor-kantor produksi pertanian, pemukiman dengan mata air. Sesangka itu yang kami masyarakat salut luar biasa dengan dana desa. Dana desa merupakan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke desa untuk pembangunan fisik dan upaya pemanfaatan potensi desa lainnya dalam mengoptimalisasikan ekonomi desa, baik sektor pertanian maupun perkebunan, serta peternakan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui peningkatan pendapatan asli daerah untuk menuju Indonesia yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi. RRI ND, Ferry Soe melaporkan. Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Flores Timur. Laporan Lady Badin. Jadwal kunjungan kerja tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang direncanakan pada tanggal 20 dan 21 Juli 2023 ini dibenarkan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Pedomaran, kepada RRI. Petrus Pedomaran mengungkapkan agenda kunjungan dari KPK ini adalah pertemuan yang diharapkan dapat dihadiri oleh pimpinan OPD dan instansi vertikal, dan hari kedua akan meninjau pusat-pusat penanganan publik di Kabupaten Flotim. Berdasarkan surat dari KPK tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dari KPK. Itu ada 10 kabupaten dan satu dari provinsi, 10 kabupaten kota termasuk Kabupaten Flores Timur. Kalau di surat jadwal untuk Kabupaten Flores Timur itu tanggal 20 dan 21, 2 hari, dan kalau agendanya hanya pertemuan, tetapi diharapkan diundang nanti beberapa pimpinan OPD dan juga instansi vertikal. Nanti agenda hari kedua adalah peninjauan pusat-pusat penanganan publik.
Petrus Pedomaran mengungkapkan persiapan yang dilakukan pihaknya adalah dengan berkoordinasi dengan DPRD terkait penyesuaian agenda di DPRD Flotim, juga bersama OPD teknis dan instansi vertikal terkait kunjungan tersebut. Untuk persiapan koordinasi kita sudah lakukan dengan penyesuaian agenda di DPRD karena salah satu yang diundang juga adalah lembaga DPRD. Jadi kita melakukan penyesuaian BAMUS untuk agenda DPRD dan juga persiapan untuk instansi vertikal dan juga OPD teknis untuk tidak melaksanakan tugas-tugas lain pada tanggal 20 dan tanggal 21 untuk kita fokus pada 2 hari kunjungan KPK. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Flotim ini berharap kunjungan KPK ke Flotim akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi Flores Timur. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah Kabupaten Nagekeo tahun 2023 mendapatkan jatah 6 orang tenaga kesehatan nakes yang merupakan penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kedatangan 6 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum dan dokter ahli ini diterima Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do di Rumah Jabatan Bupati Sabtu 8 Juli 2023. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Dr. Gigi Emerinsiana Wayuningsi mengungkapkan bahwa ke-6 tenaga kesehatan tersebut merupakan respon dari Kementerian Kesehatan atas usulan Pemkab Nagekeo melalui Dinas Kesehatan untuk penambahan nakes akibat kekurangan tenaga medis. Ke-6 tenaga kesehatan yang nantinya akan memberikan pelayanan kesehatan selama 2 tahun di UPTD Puskesmas Koekopo ini masing-masing Dr. Vincentius Denis Prabaniarga, Dr. Gigi Priscilia Sole, Yuli Nartal Limbong AMD GZ, Marlin Elsie Yuvita Babu AMD Farm, Elsadi Yunita Lona AMD Kas, dan Martina Yolen Tres itu SKM. Kementerian Kesehatan RI akan memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di puskesmas melalui program penugasan khusus. Dirjen Tenaga Kesehatan Dr. Gigi Arianti Anaya MKM mengatakan penugasan khusus tenaga kesehatan merupakan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penempatan 9 jenis tenaga kesehatan prioritas di puskesmas yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat bidan, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium medik. Penugasan khusus ini dilaksanakan berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2018 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat. Nusantara Sehat secara tim merupakan pendayagunaan SDM kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah lebih dari 5 jenis tenaga kesehatan yang ditempatkan secara tim berkelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan Nusantara Sehat individu adalah pendayagunaan SDM kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu yang ditempatkan secara individual. Pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus diutamakan untuk mengisi puskesmas yang memiliki kekosongan tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dalam setiap kunjungan ke daerah-daerah NTT meminta kepada masyarakat meningkatkan progresivitas kinerja pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Laporan Veranda Garus. Gubernur Victor menekankan pentingnya investasi sumber daya manusia dalam bidang pendidikan menjadi prioritas setiap daerah. Terlebih mengkritisi pada pola pendidikan bagi generasi muda yang seharusnya mengarah kepada pemahaman terhadap potensi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Apalagi Nusa Tenggara Timur kaya akan sumber daya alam, baik dalam sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Oleh karena itu, generasi muda sedini mungkin diharapkan sudah mampu mengenal, mengembangkan, bahkan mengolah sumber daya yang sudah ada. Sudah saatnya pendidikan tidak boleh lagi lama di dalam kelas. Sudah tidak saat. Program mereka belajar itu sangat menolong kita. Jadi Bapak mau keluar mereka. Supaya anak-anak itu melihat dunia dengan kecerdasan mereka. Sekarang kan pendidikan uang banyak. Iya toh? Uang banyak di pendidikan ini. Di Pemprov Nusa Tenggara Timur saja, dia punya 2 triliun. APBD NTT itu sekitar 5 triliun, dia setengah jadi ada di dia.
Menurutnya, semakin banyak perspektif yang mereka miliki dalam ilmu pengetahuan, maka akan semakin baik masa depan generasi Nusa Tenggara Timur guna menyongsong dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Lanjut Victor, saat ini dunia menuju pada pengembangan energi baru terbarukan atau EBT, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi EBT yang sangat besar, serta harus mampu dikelola dengan baik oleh anak-anak sebagai generasi penerus. Dunia sedang menuju kepada apa? Renewable energy. Apa itu renewable energy? Energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Sesuatu yang baru dan dipakai terus-menerus dan tidak memberikan polusi bagi dunia. Kita punya angin, kita punya panas bumi, kita punya arus laut. Anak-anak harus dorong sekolah itu. Jadi nanti kita hebat di energi terbarukan, bukan orang yang datang, tapi kita menjadi pejuang untuk itu. Dirinya berharap generasi penerus Nusa Tenggara Timur mampu berinovasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan skill dari generasi muda itu sendiri. RRI Veranda Garus melaporkan. Jumlah para pedagang sesat yang berjualan di 3 pasar dalam kota Ende terus bertambah setiap harinya. Laporan Suimam. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Ende, Muhammad Sahrir, kepada RRI Senin 10 Juli 2023 mengatakan untuk di Pasar Mbongowani Ende, Senggol dan Wolowona, kehadiran para pedagang yang menjajakan jualannya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dijelaskan, bertambahnya jumlah pedagang ini dikarenakan mereka itu hanya pedagang sesaat yang lebih banyak tidak menempati lapak dan los yang ada di dalam pasar. Jadi mereka ini pedagang sesaat, dengan saat harian. Ada barang mereka datang, tidak ada barang, seperti itu, sehingga perkembangan lapak di pasar itu sejumlah itu sudah tidak akan bertambah lagi, dia tetap ada. Cuman ini pedagang-pedagang sesaat ini yang banyak, sehingga mereka datang itu mereka menjajakan barang-barangnya itu tuh ada di pinggir jalan, ada di los-los di pinggir pasar seperti itu. Nah, sehingga itu pemerintah selalu mengupayakan untuk melakukan penertiban, melokasikan itu agar mereka masuk semua di dalam pasar. Ia melanjutkan, keberadaan fasilitas lapak dan los yang sudah disiapkan tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh pedagang, padahal dengan menempati tempat-tempat yang ada, tentu pasar akan terlihat rapi dan jualan tidak terkesan campur aduk dan semrawut. Dia menambahkan, jumlah lapak dan los di 3 pasar dalam kota Ende antara lain Pasar Mbongowani Ende terdiri dari 5 blok, Pasar Senggol 3 los, dan Pasar Wolowona Ende 3 los. Saudara, sekian warta berita RRI Ende untuk edisi hari ini Selasa 11 Juli 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.